Para adorator yang terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan suara kasih-Nya. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius, bab 5, ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Kerap kali Yesus dituduh dan kemudian diserang sebagai orang yang tidak datang dari Allah. Karena menurut pimpinan agama Yahudi, Yesus mengartikan Taurat dengan cara lain dari apa yang diajarkan oleh para rabi selama ini. Kenyataan ini membuat mereka menaruh curiga dan antipati kepada Yesus, karena mereka menyangka Yesus datang untuk mengubah atau meniadakan hukum Taurat. Namun Yesus menegaskan, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Artinya, Yesus datang ke bumi sebagai utusan Bapa. Dengan semua sabda dan tindakannya, ia memperkenalkan Bapa sebagai Sang Kasih. Dalam dirinya sendiri, kasih membara bagaikan api. Siapa biasanya melanggar perintah Tuhan? Justru orang yang tidak mengasihi. Sebab ia berpikir bahwa peraturan mengganggu saja, tidak masuk di akal, lalu perlu dilanggar. Bukan demikian dengan orang yang mengasihi. Ia sangat peduli akan kehendak Tuhan dan sabdanya. Yesus datang untuk menggenapi. Dalam bahasa Yunani, kata menggenapi bermakna mengisi, serupa dengan mengisi tempayan dengan air, ataupun mengisi takaran dengan gandum. Ini sebuah kiasan yang belum lengkap dijadikan lengkap. Ajaran hukum Taurat dan para nabi yang selama ini belum cukup dipahami dan belum dilihat semua implikasinya diperjelas oleh Yesus. Ini sebuah usaha Yesus untuk menyatakan makna terdalam hukum dan ajaran para nabi yang selama ini tidak mungkin tertangkap. Maka menggenapkan hukum searti dengan membawanya ke dalam kepenuhan takaran yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kepenuhan itu sama dengan kasih. Kasih adalah puncak segala hukum. Maka hukum menjadi genap bila puncaknya ditempati oleh kasih. Kasih seharusnya menjadi ukuran tertinggi dalam hidup legislatif gereja. Tetapi karena kasih bercokol dalam hati dan tidak selalu tampil dalam tindakan nyata, maka bukan tindakan lahirialah yang paling menentukan di mata Allah. Manusia menjadi benar bila melaksanakan kehendak Allah. Yesus berbicara
tentang pelaksanaan kehendak Allah secara lebih serius daripada yang tampak dalam hidup para ahli Taurat dan kaum Farisi. Para pengikut Yesus harus setia kepada Allah yang menyatakan dirinya dalam hukum-Nya, tetapi harus setia secara baru, sebab hukum itu sudah dijelaskan dengan penuh wibawa oleh Yesus. Tidak cukup menuruti hukum secara lahiriah saja. Manusia harus berusaha sampai kepada jiwa hukum dan melaksanakannya dengan motivasi yang baik dan murni. Melaksanakan hukum dengan motivasi yang baik dan murni mengandaikan adanya sikap kerendahan hati untuk menerima koreksi dan tawaran positif dari orang lain yang memiliki kehendak baik. Di sana dunia kita akan lebih damai dan indah. Santo Antonius Padua pernah mengatakan, semangat kerendahan hati lebih manis daripada madu, dan mereka yang menyuburkan dirinya dengan madu akan menghasilkan buah yang manis. Para adorator yang terkasih, semoga dengan semangat kerendahan hati, kita menyadari bahwa Kristus selalu aktual dan baru, dan bahwa dalam Dia, hidup kita senantiasa juga diperbaharui. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tidak melalaikan satupun dari perintah-perintah-Mu, melainkan bebaskanlah kami dari sikap legalistik dalam memelihara perintah-perintah-Mu itu. Karena kami akan dihakimi hanya menurut kualitas cinta kasih kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.